Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Ramadan. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 10 PT IKA untuk membuat video dari soal pertemuan 10. Jadi di sini soal pertama, TIK dalam pemerintahan memfasilitasi terjadinya government. Jelaskan bagaimana government dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperdayakan masyarakat dengan cara lebih efisien. Jadinya tuh nomor 1 itu yang dimaksudnya itu kan jelaskan bagaimana government dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dan memberdayakan masyarakat dengan cara lebih efisien. Jadi tuh di sini kalau ngomongin TIK itu banyak keuntungannya ya bagi pemerintahan dan memperdayakan masyarakat. Jadi itu pengertian engagement merupakan pendekatan dari elektronik pemerintahan, bisa dikenal pemerintahan digital online, pemerintahan atau pemerintahan transformasi. Jadi itu yang nomor 1 itu gimana kita lebih efisien karena itu lebih mudah. Ya itu saja. Yang nomor 2, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam bidang pendidikan. Jelaskan bagaimana penerapan TIK dapat memperbaiki kualitas pembelajaran serta sebutkan contoh penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Jadi ini ngomongin teknologi TIK, yang dimaksudnya itu gimana bisa dapat pembelajaran modelnya kayak pelajaran ini melalui online, kok bisa membuat situs web BSI misalnya MyBase, dikasih tugas itu kan kayak mempermudah gitu. Lagi juga kan kita kuliahnya ngambilnya kelas malam, jadinya tuh memudahkan pembelajaran kayak ya dari jarak jauh, nggak harus bertatapan, nggak usah berkerumunan. Jelaskan bagaimana penerapan TIK dapat memperbaiki kualitas pembelajaran serta sebutkan contoh penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikannya. Kayak gitu tadi, kayak misalnya kayak kita dibuatin dari kuliahan web kayak misalnya MyBase gitu. Terus kita absen dari online, semua serba online. Pokoknya kalau manajemen juga bisa lihat-lihat juga dari online, kayak misalnya berbisnis melalui online, manajemen kayak menjual-jualan apa gitu di online juga bisa. Dan selanjutnya nomor 3, teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai indikator modernitas suatu peradaban. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pernyataan ini dalam bagaimana TIK berperan dalam menunjukkan kemajuan suatu bangsa? Jadi yang dimaksud nomor 3 itu teknologi kayak dalam menunjukkan kemajuan suatu bangsa, kan menurut saya ya kayak teknologi ini sangat berfungsi gitu. Kayak misalnya kita kegunaannya sangat banyak, kayak misalnya kita bisa berteman dengan orang di luar kota kita terus secara mudah. Pokoknya yang dimaksud nomor 3 ini, menurut Anda apa yang dimaksud dengan pernyataan ini dan bagaimana TIK berperan dalam menunjukkan kemajuan bangsa? Ya modelnya kayak kita bisa ngerti gitu, kayak nggak harus lihat buku, lebih transparan gitu, kayak lebih gampang gitu. Kayak misalnya kita pengen cari translate gitu, translate apa bahasanya apa, kan lebih gampang. Dan nomor 4, TIK memiliki pengaruh besar terhadap sektor pariwisata dan kebudayaan. Jelaskan bagaimana TIK dapat meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan daerah serta sebutkan contoh penggunaan TIK dalam mempromosikan destinasi wisata.
Jadi ini misalnya kita ngambil dari teknologi ya, berarti kayak misalnya kita menggunakan HP, kita punya aplikasi kayak misalnya TikTok, YouTube, Facebook, kayak Instagram gitu. Jadi kita tuh bisa memamerkan budaya kita. Misalnya kita ngambil di budaya Jogja, misalnya kita berpariwisata ke Jogja, terus kita kasih tahu melalui video, ini caranya kayak ini gimana cara membuat batik, dan ini ada gimana makanan khas Jogja, kebudayaan Jogja, itu lebih gampang. Terus kita upload ke TikTok. Jadi eh, TikTok itu kan nggak nggak di Indonesia aja gitu, kayak mendunia gitu. Jadi kita bisa mempamerkan budaya kita tuh kayak gini gitu. Jadi itu penggunaannya sangat banyak lah kalau misalnya nomor 4 untuk mempromosikan budaya gitu. Itu juga jadi kan ada orang yang nggak pernah berwisata gitu kan ke suatu uh, daerah itu, kayak misalnya ya contohnya kayak misalnya ada si A nggak pernah ke pulau ini, gimana sih dia pengen tahu gimana kalau misalnya kayak ke sono, tata apa budayanya kayak gimana, yang harus di peraturi apa gitu. Jadi kayak mempromosikannya itu gampang, kayak misalnya di sini Jakarta terkenalnya dari makanan khasnya kerak telur, terus kayak ondel-ondel, terus ada apa alat tradisionalnya, ini-iniannya ya kan, budaya-budayanya gitu. Itu sangat gampang lah kalau misalnya kita mempromosikan melewati teknologi modern gitu, kayak misalnya TIK ini. Nomor 5, TIK memiliki berbagai keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Pilih 3 keuntungan dari TIK yang menurut Anda paling berdampak pada kehidupan masyarakat modern dan jelaskan alasan Anda. Jadi satu, dampak positifnya kita berwawasan luas, kayak misalnya kita tuh bisa lihat sebuah berita gitu, kayak misalnya kita tinggal di Jakarta, kita bisa lihat berita di Medan, oh kayak misalnya kemarin ada banjir di Medan. Dampak positifnya tuh kayak kita bisa lihat, oh ternyata ini dampak positifnya, kita bisa lihat suatu kejadian dengan secara jauh. Terus keuntungan keduanya itu kayak kehidupan saya tuh lebih praktis aja gitu, kayak misalnya kita pengen mencari apa sih kayak keuntungan dari teknologi itu banyak. Misalnya kayak dua nih, saya ngambil contohnya kayak kita bisa tahu gampang gitu, luas gak mencari suatu jawaban di Google, kayak suatu informasi di Google banyak. Terus yang ketiga itu dampak dari kehidupan masyarakat ya, kayak ya bisa berkabar gitu dengan jauh, kayak misalnya teleponan, video callan, terus chat-chatan, misalnya kayak gitu. Nah itu saja video dari saya tentang pertemuan ke-10 ini. Ya mohon maaf kurang lebih kalau misalnya ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.